Israfil sangkal kala ibawa, Israel tukang pencabut nyawa, Mungkar dan Nangkir tukang tanyai pada manusia yang sudah mati. Taklif dan Atib tukang tulisi amal yang baik, amal yang buruk. Itu kan musibah, dan saya yakin bahwa di balik musibah tuh ada sesuatu yang Allah rahasiakan yang lebih baik ke depannya gitu. Jadi kalau dibilang kesal kepada tsunami sih enggak, mungkin ya itu cobaan yang memang mungkin kita ke depannya harus lebih baik lagi daripada yang dulu. Jadi dibangunnya tuh 175 unit rumah. Jadi keseluruhan di sini satu komplek ini 175 rumah. Untuk korban tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Dulu namanya Genesis, tapi sekarang udah diganti. Genesis itu kan yang bangunnya. Jadi dulu dikasih namanya Genesis, sebelum jadi Genasih awalnya itu Genesis. Jadi setelah itu diubah jadi Genasih. Jadinya Genasih Indah. Genasih Indah tuh artinya kasih sayang tuh indah gitu. Jadi kan kalau misalnya saling menyayangi pasti indah kehidupan di sini. Makanya dikasih nama Genasih Indah. Jadi harus saling menyayangi semuanya. Jadi kan kalau kita saling menyayangi, hidupnya akur, pasti akan indah gitu. Lu ngajak pekajau laut lung bek kati bek ke pekat lu. Hang kunya. Man mesti bagada trauma ji nek mesti manohan mentah. Ana ngomong ya ibut nan mentang kaya dah lu. Makut dah lu ke ibut. Pulau ya nyambe le ibut nyan mentang yo. Yang ku jauh pulau tiga tu makut kali. Yo. Lưng chị yo đúng pư luôn là nhờ bữa kampung nhắn đúng pư gì vậy cũng tìm đúng pư mà mình nhờ giàu nhàn đi nó đi ăn nhiều cái chết cũng tem làng cùng nhang cũng chợ chợ ôm đúng cũng tem luôn đi nó hàng cũng gì chứ lệ nanti kan pư yang tu mana tu nami kerana pergi buka macam kamu mau je lah takut no nah kamu suite nek nah tu kedua tu kerana kamu je nek nyonek na apa na dekah gop kata benar je kan nak kerang je nek takut benar lu dia ya apa ini dia nak lawa je nek di Mong Thun Budin baru mentemui bekas anak long nyagam. Yang ini hanam temu tampung aja. Melintah hanam temu, cuca hanam temu, tampung aja. Dia nurut dalam mana artinya lagi anu seperti yang kata pok ke kuolong kam taman babnya pagi dia di ulung. Ani antuk cuca ju pingan buan aku kubah dino aku puja aja bang apa tetap aja aja pelangai itu pelangai mana nang pelangainya tinggal punya lagi anak dong baca mana long nyo na jami ku ku lagi nyo lagi anak dong nang kasdami angka ngangan je ku bergabar be ngangan mana bergabar ni ngai TV bergabar ngate ada bergabar nak pulang ngate
Sebenarnya saya kuliah ini dibilang terpaksa enggak, dan emang nggak ada kepikiran sama sekali untuk kuliah, karena yang saya pikirkan karena biaya gitu kan, yang biayain kami pun setelah ayah saya meninggal itu kakak saya, jadi saya nggak mungkin membebankan kakak saya lagi. Ketika itu saya mendapatkan undangan untuk kuliah di Universitas Syah Kuala. Ketika itu memang nggak ada beasiswa, jadi saya kuliah karena memang saya telepon kak saya dapat undangan untuk kuliah di Universitas Syah Kuala gitu. Jadi untuk dapat undangan di situ kata kakak saya, udah kuliah aja, kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu. Nanti ulang lagi di rumah ya. Kalau menurut saya ini kan kami TPA ini baru berjalan 2 tahun ya, berjalan 2 tahun tahun ini. Itu dulunya dibandingkan TPA lain gitu ya, yang udah 20 tahun sampai yang udah lama gitu. Sedangkan kami baru berjalan 2 tahun. Prestasi yang terakhir kemarin kami menjuarai juara 1 tartil sama juara 2 mewarnai. Selain itu juga kami ada membuat kompetisi di sini, lomba mewarnai, puisi tentang tsunami seperti itu, nyanyi-nyanyi gitu kan. Setelah itu ada juga like juga, itu sudah lumayan ya, kemarin itu juga pernah diundang sampai ke Sabang. Coba lihat yang mana yang panjang. A-nya panjang, B-nya pendek, D-nya panjang. Salah. Abada. Sebenarnya saya juga mengajar di sini gitu ya. Saya juga dulunya bukan nggak banyak kegiatan, tapi memang lebih aktif keluar. Tapi sedangkan saya mengabaikan kompleks saya sendiri seperti itu kan. Sedangkan anak-anak di sini memang mayoritasnya tsunami. Dan memang ketika setelah tsunami itu kan banyak anak-anak yang tidak ada pengajian gitu. Itu mungkin saya merasa kasihan juga seperti itu. Jadi dibukalah TPA itu selain saya untuk menghilangkan trauma sendiri juga gitu ya karena tsunami. Jadi saya mencarikan kesibukan sehingga saya tidak teringat lagi gitu. Baru cuci tangan. Cuci tangan sampai situ gitu. Kanan dulu. Nah, baru kiri. Cuci apa? Siram rambutnya gini. Yang paling cepat ya selama saya ngajar ngaji lah, itu udah lebih bisa melupakan lah gitu dibandingkan yang lain. Maksudnya ya berarti ketika saya diselamatkan tsunami, berarti Allah maunya saya tuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Nanti ulang lagi di rumah ya. Kalau menurut saya ini kan kami TPA ini baru berjalan 2 tahun ya, berjalan 2 tahun tahun ini. Itu dulunya dibandingkan TPA lain gitu ya, yang udah 20 tahun sampai yang udah lama gitu. Sedangkan kami baru berjalan 2 tahun. Prestasi yang terakhir kemarin kami menjuarai juara 1 tartil sama juara 2 mewarnai. Selain itu juga kami ada membuat kompetisi di sini, lomba mewarnai,
puisi tentang tsunami seperti itu, nyanyi-nyanyi gitu kan. Setelah itu ada juga Like juga, itu sudah lumayan ya, kemarin itu juga pernah diundang sampai ke Sabang. Fasilitasnya memang tidak ada, seperti papan tulis tidak ada, spidol, dan memang yang dibutuhkan itu pada saat itu memang nggak ada apa-apa, istilahnya bangun dari nol. Untuk ikranya pun itu kebetulan memang dari misalnya dari ustadz-ustadznya ada ikra di rumah bawa seperti itu. Yang Qur'annya juga ada bantuan dari orang juga, misalnya memang ketika dibangun musola itu dibeli Quran untuk berapa buah gitu. Selainnya mereka bawa sendiri dari rumah gitu. Ketika pengajian mereka bawa Qurannya. Memang nggak ada sama sekali gitu. Jadi ketika itu untuk papan tulis kami patungan dari ustadz-ustadzah seperti itu. Biar bisa ngaji semua istilahnya gitu. Nanti masalah untuk infaknya kami cari dari luar lah gitu. Setelah itu karena pertimbangan seperti itu kami mencari donatur dari luar gitu. Termasuk wali santri juga kami jadikan donatur. Jadi seikhlasnya, mau kasih 2.000 boleh, 5.000 boleh, terserah gitu. Kalau dari tempat itu sebenarnya kan musola gitu kan, sebenarnya lebih bagusnya ke musola dengan tempat pengajian itu dipisah gitu. Ketika anak main-main gitu kan takutnya ada yang ngompol ataupun apa kan, kalau orang sholat kan nanti takutnya nggak sah gitu. Jadi lebih baiknya seperti itu, tapi karena memang lokasi yang tidak ada gitu, jadi makanya kami menggunakan musola untuk tempat pengajian. Tempatnya pun itu kan karena dia papan gitu ya, panggung gitu. Jadi ketika hujan masuk airnya dari atas, jadi kan dari sela-sela papan keluar masuk. Jadi ketika lagi pengajian, lagi becek, banjir seperti itu. Nih, ada salah satu kawan kita ketika tsunami orang tuanya meninggal. Ya, Nasria. Kelas berapa waktu itu? Belum sekolah. Ketika tsunami, Nasri di kampung. Ya, habis tahu ayah meninggal. Waktu itu nggak tahu umur berapa. Tahunya ayah udah meninggal kena tsunami ya. Desember 2004. Pagi nan cerah dan ceria itu, burung-burung berterbangan dan berkicau kencang, memberi petanda seakan bala besar akan datang. Kemudian dengan sesaat meluluhkan tanah lahirku. Gelombang hitam mengunyah-unyah bumi Aceh. Nyawa saudara dan temanku hilang lenyap. Ayah, ibu juga menyapaku terakhir kali. Perasaan ini tidak bergeming, namun Tuhanku berbisik, "Aku sayang padamu." Hatiku kemudian tenang untuk menyongsong hari masa depanku. Ini di kangkang sikit, jadi Eka bisa duduk di tengah gitu. Itu kan nggak pakai sendal. Iya, nanti ada paku atau apa, kena paku.
Garis yang Sosa buat mana? Garis yang Sosa buat mana? Kalau nggak dengar besok Sosa nggak mau buat lagi ya. Mira, garisnya mana? Sana naik. Hai, ada jalan mai balik ni. Kaki ai tu. Dengar, orang nggak dengar. Sebelah sana aja mainnya, sebelah sana ikutin orangku. Ayo balik sana, ayo balik sana. 26 Desember 2004. Pagi nan cerah dan ceria itu, burung-burung berterbangan dan berkicau kencang, memberi petanda seakan bala besar akan datang. Kemudian dengan sesaat meluluhkan tanah lahirku. Gelombang hitam mengunyah-unyah bumi Aceh. Nyawa saudara dan temanku hilang lenyap. Ayah, ibu juga menyapaku terakhir kali. Perasaan ini tidak bergeming, namun Tuhanku berbisik, "Aku sayang padamu." Hatiku kemudian tenang untuk menyongsong hari masa depanku. Coba cerita kita pergi ke mana? Enaknya mau. Oi, nggak apa-apa kalau nggak rugi, kalau nggak tinggi nggak enak juga. Udah. Nggak dikasih mandi. Nggak dikasih mandi. Sentuh air sikit aja. Orang kayu buat Siapa yang nggak kasih? Siapa yang nggak kasih? Apa Sosa bilang? Kemarin. Itu kemarin, sekarang boleh mandi boleh. Nggak ada lagi. Iya. Udah hilang, udah tenggelam. Tapi kan sayangnya nggak dikasih mandi. Untuk Sasa. Apa ai kasi mandi? Kalau tenggelam nanti kalau diminta tanggung jawabnya siapa? Ustazah, Nanti Ustazah bayarnya pakai apa? pakai duit. Enak kali jawabnya, enak kali. Memang Ustazah bayar nanti 100 rupiah seorang ya. Nggak mau terima ya, ada masuk penjara. Nah, makanya Ustazah nggak kasih mandi. Tapi ada Ustaz Putri. Aku ada penyelamat dunia. Ya Allah, sok saya dia nggak pandai berenang. Malu liwa, anak kecil aja bisa. Ustazah juga termasuk nggak bisa berenang, jadi makanya Ustazah nggak kasih. Yeay, berarti kita best friend. Bawa wayu Tuhan, Mikail bagi yang turun hujan, Israfil sangkal kala ibawa, Israel tukang pencabut nyawa, Mungkar dan Nakir tukang tanyai pada manusia yang sudah mati, Aktif dan Atif tukang polisi, amal yang baik, amal yang buruk. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.